Perkenalkan, saya Sulamul Huda dengan NIM 2313010034. Sebelumnya saya sudah di Lajismu Sumbar bersama dengan Bapak Ade. Di sini kami izin untuk mewawancarai Bapak terkait dengan Lajismu yang ada di Sumbar itu, Pak. Sebelumnya apa saja sih Pak program-program Lajismu yang ada di Sumbar ini, Pak? Pertama, programnya pilar pendidikan, contohnya program untuk beasiswa Sang Surya Mentari. Beasiswa Sang Surya ini kan contohnya kayak pendidikan mulai dari kuliah S1 sampai S3, kayak pendidikan Sang Mentari dari SD, SMP, dan SMA. Dan program pendidikan selain itu kita juga membantu pilar kesehatan. Program Lajismu berfungsi kayak cek kesehatan yang di CFD itu ya. Pilar ekonomi berarti UMKM, pembantuan kayak ibu-ibu membuat, mana tahu ada usaha kecil-kecilan, gorengan kayak lontong sayur atau yang lain lah ya. Terus pilar dakwah sosial, contohnya kami bersilaturahmi untuk sosial dakwah. Ketiga, yang keempat, kemanusiaan. Kemanusiaan ini penanganan masalah sosial timbul akibat akses terhadap kehidupan mustahik seperti bantuan bencana, pendampingan manual, dan kegiatan yang lain-lain. Yang keenam, pilar lingkungan, contohnya lingkungan sekeliling Lajismu. Boleh kayak penak ini ya, kami kan ada Jumat Berkah ini di masjid ini. Ini kan kayak contohnya masuk pilar lingkungan, pembantuan kayak makanan gratis, minuman gratis. Kayak kalau contohnya zakat itu kan kami mengadakan program juga, mana tahu mencari mustahik dan muzakinya. Penerima manfaatnya kan kami tentukan, orang ini bisa dibantu apa enggak. Sebelum kami bantu itu kan kami harus survei dulu, apakah orang ini yang penerima ini layak enggak kita bantu. Kalau nggak layak nggak kita bantu. Contohnya emang rumahnya kita survei lewat rumahnya, keadaan di rumah itu kayak mana, apakah bisa dibantu apa tidak. Itu kalau seandainya kan kita masih bisa kita bantu, kita bantu. Kayak itu aja. Selain itu Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Berarti itu terkait tentang program-program yang ada di Lajismu ini ya Pak. Ya. Kemudian biasanya siapa saja muzakinya yang ada di program Lajismu ini Pak? Muzakinya bermacam, mulai dari orang umum, kayak contohnya ya kami cari muzaki itu kan kayak toko emas atau donatur lainnya kayak ibu-ibu PCA gaun. Terus kayak kami kan juga mengadakan kotak-kotak amal nih, celengan atau kotak itu. Kayak kotak itu tuh kan kami letakinnya kan per kayak swalayan, rumah makan, grosiran atau tempat-tempat makanan lah. Kayak itu. Penerimanya nanti ada juga dari anak yatim, musafir, mubalik, kayak fakir miskin. Terakhir Pak, sebelumnya gimana sih cara menyalurkannya program Lajismu ke masyarakat? Contohnya kayak penyalurannya ya, contoh kayak SD yang diterima tadi beasiswa Mentari. Beasiswa Mentari ini dia kan contohnya terhutang sekolah atau ada tunggakan di sekolah contohnya. Itu tuh kan kami survei dulu. Jadi tetap kami survei maupun utang maupun nanti untuk kehidupan atau bantuan sosial lainnya. Sebelum kami ngasih,
kan nanti contohnya dia kan mengantarkan proposal bantuan, contohnya bantuan untuk anak sekolah terhutang di sekolah ataupun SMA, SMP maupun SD dia terhutang. Nanti kayaknya contohnya proposal kayak gitu, adakan proposal, contohnya dia masukin proposal, nanti diajukannya. Nah, contohnya nanti manajer itu abang yang mensurvei, manajer nanti mensisihkan apakah nanti yang dibantu nih kayak anak SD nih berhak nggak dia nerima. Berarti ya emang ada terutang di sekolah, berarti disisihkan nanti sama manajer. Kami survei ke sekolah atas nama anak ini ada terutang bu. Emang kalau ada terutang kami langsung tepat sasaran, langsung ke sekolah. Nah kayak UMKM contohnya, ibu ini buka usaha lontong, buka lontong atau rumah makan. Usaha ini udah jalan udah lama sih, udah lama. Berarti itu bentuknya sekarang uang. Berarti kalau uang nggak ada, berarti kan usaha ini kan nggak jalan. Minta bantuan, harus adakan proposal juga. Kami survei juga di alamatnya. Terus apa yang dibutuhkan, kami tidak ngasih uang, tapi kami ngasih apa kebutuhan yang diminta sama ibu. Contohnya beras, cabai, gula, sayur atau apa, kami belikan kayak bahan contohnya, bukan uang. Makanya itu sebelum kami kasih orang itu mustahik atau muzakinya, kami contohnya yang mustahik atau muzaki, kami berikan laporan juga, Bapak sedekah atau infak yang Bapak berikan telah kami salurkan. Contohnya mensalurkan kayak sosial dakwah, UMKM atau pendidikan. Kami salurkan, kami beritahukan yang orang yang memberikan zakat, muzakinya. Bapak, zakat Bapak yang Bapak berikan ke Lajismu Sumatera Barat telah kami salurkan melalui sosial dakwah, UMKM atau kayak pendidikan. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya tanyakan terkait dengan program penerima ataupun pemberi zakat di Lajismu Sumbarini. Baik, di sini saya telah melakukan wawancara tadi dengan pegawai Lajismu Sumatera Barat. Yang mana setelah wawancara yang saya lakukan tadi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, program Lajismu Sumbarini memiliki tujuan yaitu kemaslahatan umat. Banyak yang di kepentingan sesuai asnaf yang 8, seperti membantu pendidikan, UMKM dan lain sebagainya. Maka dan ada juga tentang penerimanya juga di sini di Lajismu ini sangat disurvei dengan sebaik-baik mungkin agar tidak terjadinya kesalahan dalam memberikan zakat yang telah disalurkan. Kemudian terkait yang memberikan zakat di sini, Lajismu Sumbar juga memberikan seperti adanya kotak amal, meminta zakatnya ke pedagang emas atau pedagang yang dikira-kira mampu untuk memberikan zakatnya ke Lajismu Sumbar. Sehingga nanti pada saat disalurkan, maka datanya akan diberitahu kepada muzakinya atau pemberi zakat. Mungkin itu kesimpulannya, saya ucapkan terima kasih.